Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enrique Isenasari dari Administrasi Bisnis 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit dan riset sumber daya manusia. Yang pertama ada riset sumber daya manusia, yaitu semua kegiatan yang melibatkan proses perancangan, pengumpulan, penganalisisan, dan pelaporan informasi dengan tujuan untuk memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah, dan penentuan peluang dalam sumber daya manusia. Tujuan dari riset sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan yakni untuk memodifikasi gaya manajerial dan struktur organisasi yang tepat, dan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Terdapat beberapa poin utama seperti beberapa tahapan atau proses hasil akhir berupa informasi dan ditujukan untuk membantu pengambil keputusan manajemen sumber daya manusia. Informasi yang terdapat dalam riset harus berkualitas, artinya harus relevan. Selanjutnya ada metode riset sumber daya manusia, terbagi menjadi dua, yaitu metode penyelidikan dan kuantitatif. Metode penyelidikan terbagi lagi menjadi tiga, yaitu 1. Studi kasus adalah penelitian ke dalam sebab-sebab yang mendasari permasalahan tertentu dalam sebuah pabrik, sebuah departemen, atau sebuah kelompok kerja. Hasil riset diterapkan hanya pada seperangkat permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan pada kelompok atau permasalahan yang lain. Yang kedua ada umpan balik survei, yaitu dalam pelaksanaannya informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Survei dilakukan pada penelitian yang menggunakan sampel dan informasi yang dikumpulkan melalui sampel tersebut. Yang ketiga, eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan memodifikasi variabel tertentu. Kemudian ada metode kuantitatif, terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis korelasi. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Yang kedua ada analisis regresi, dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksikan dari variabel lainnya. Dan yang ketiga ada analisis diskriminan, digunakan untuk memodifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam satu populasi. Keempat ada analisis time series, yaitu suatu variasi dari analisis regresi, di mana variabel independen dinyatakan dalam unit waktu. Selanjutnya, proses riset sumber daya manusia. Yang pertama, mengenali masalah, kemudian merumuskan masalah, memilih metode penelitian, mengumpulkan data atau menyeleksi instrumen riset yang tepat, pengolahan data dan interpretasi hasil, melakukan tindakan, dan yang terakhir evaluasi tindakan. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit itu sendiri adalah suatu proses menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang memiliki kemampuan dan independensi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dan keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan dalam arti mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Pentingnya audit sumber daya manusia yaitu untuk mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang besar di antara anggota-anggota departemen, menjernihkan tugas dan tanggung jawab departemen agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal tugas, wewenang, dan tanggung jawab, merangsang keseragaman bagi kebijakan dan praktek personalia, menentukan masalah sumber daya manusia yang kritis, memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap persyaratan legal, mengurangi biaya melalui prosedur personalia yang efektif, dan menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan yang dibutuhkan di dalam departemen. Pendekatan audit sumber daya manusia terbagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama pendekatan komparatif. Jika menggunakan pendekatan ini, maka tim audit akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk membandingkan hasil kegiatan sumber daya manusia atau programnya. Yang kedua ada pendekatan memenang dari luar. Tim audit menggantungkan pada penemuan oleh para ahli atau konsultan dari luar perusahaan sebagai standar di mana kegiatan atau program sumber daya manusia dievaluasi. Yang ketiga ada pendekatan statistik.
Tidak semua hasil temuan penelitian dapat ditransformasikan menjadi angka statistik, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, akan ada banyak hasil temuan penelitian yang dapat dinyatakan dalam data statistik. Yang keempat, ada pendekatan kepatuhan atau ketaatan. Di dalam suatu perusahaan, tidak ada salahnya untuk menerapkan ketaatan atau kepatuhan, baik itu terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, ada pendekatan MBO atau Management by Objective. Jika menggunakan pendekatan ini, maka tim audit harus membandingkan hasil kegiatan sumber daya manusia dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga bidang pelaksanaan kerja yang jelek akan dapat dideteksi dan dilaporkan. Selanjutnya ada instrumen audit sumber daya manusia. Yang pertama, ada wawancara. Salah satu teknik yang paling populer dalam pengumpulan informasi, termasuk informasi dalam rangka menyelenggarakan audit kepegawaian. Yang kedua, ada kuesioner. Salah satu instrumen yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data, sebab wawancara dianggap akan menyita waktu, tenaga, dan biaya yang mahal, serta jumlah orang yang diwawancarai terbatas. Yang ketiga, ada arsip kepegawaian. Teknik untuk mengumpulkan berbagai informasi atau data lain, yaitu dengan mempelajari dokumen kepegawaian. Ada informasi eksternal, bukan hanya informasi dari internal saja, tetapi informasi eksternal juga tidak kalah penting dalam melakukan audit, sebab akan menjadi bahan pertimbangan dan untuk mengungkap perspektif lain yang tidak diperoleh dari peralatan-peralatan sebelumnya. Yang terakhir, ada percobaan personalia. Peralatan yang dapat tersedia bagi tim audit yaitu percobaan lapangan. Percobaan ini memungkinkan Departemen Sumber Daya Manusia untuk membandingkan kelompok percobaan dan kelompok pengendalian di bawah kondisi normal. Kegiatan dan pelaksana audit. 1. Polisi audit atau manajemen audit atau penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen. Berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Yang kedua, ada performance atau operational audit, merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketiga, ada financial audit, yang mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset, dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Dalam melaksanakan audit, tentunya ada tim khusus yang ditujukan perusahaan seperti audit internal atau inspektur di Badan Pengawasan Internal, Biro Sumber Daya Manusia atau spesialis sumber daya manusia yang ditujuk, dan Biro Sumber Daya Manusia atau tenaga spesialis sumber daya manusia senior untuk non-sumber daya. Ada beberapa proses audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh, serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Selanjutnya, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit, serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi departemen. Membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang terakhir, memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Di dalam sebuah laporan audit terdapat beberapa bagian seperti judul, daftar isi, ringkasan, dan kesimpulan yang berguna bagi pemimpin eksekutif puncak, masalah-masalah pokok baik itu tujuan audit, analisis maupun evaluasi, kesimpulan dan saran. Isi dari laporan audit seperti data, fakta, pandangan, serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan dan saran. Ada sumber data, dan juga lampiran yang dianggap penting. Jadi kesimpulannya yaitu riset biasa digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, pengembangan, menentukan kompensasi, dan sangat dibutuhkan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Bukan hanya riset saja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, tetapi audit juga tidak kalah penting, di mana audit digunakan sebagai perwujudan dari salah satu fungsi manajemen, yaitu pengawasan. Audit sumber daya manusia akan membantu perusahaan untuk menjaga, mengamankan harta, dan mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.